Junjungkan kehadiran Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah, zaman yang betul-betul jahil, zaman kebodohan, sehingga kita sekarang sebagai umatnya sangatlah bersyukur kita dapat merasakan begitu dahsyatnya, begitu nyamannya kita untuk beribadah. Termasuk kita para sahabat-sahabat Baikur Subuh adalah dari beberapa sekumpulan untuk anak muda yang berada di Batam. Salah satu bentuk rezeki adalah kita dapat berkumpul untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah Baikur Subuhan ini untuk di Batam khususnya sudah berjalan selama hampir lebih kurang 2 tahun. Alhamdulillah. Ini merupakan suatu kesyukuran yang luar biasa yang harus kita ucapkan selalu. Alhamdulillah. Kurang kencang kayaknya ini Pak. Boleh sekali lagi? Ya, takbir. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Jadi kemarin saya sempat dihubungi dari tim Baikur Subuh untuk menyampaikan tausiah, di mana saya akan menyampaikan perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam. Sebelum itu, mungkin ini Pak, terima kasih kepada pengurus Masjid Al-Hidayah, betul ya Pak, yang telah menerima kami untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Karena apa yang kita dengar, nauzubillah, mungkin kalau misalnya besok masjid mulai ditutup, maka kemana lagi kita akan pergi? Mungkin ini adalah salah satu tamparan bagi kita. Ketika kita sebagai orang yang beriman dilarang untuk masuk ke dalam masjidnya Allah, itu adalah suatu tamparan, menjadikan kita kembalikan kepada hati kita. Apa yang salah dari diri kita sehingga Allah melarang kita untuk pergi ke dalam masjidnya? Walaupun ini adalah wabah, tetapi penyakit ini tentu Allah telah mengizinkan. Tetapi di balik kejadian ini semua pasti ada manfaatnya. Kelak orang-orang yang tidak mau berubah, percuma kita sholat berjamaah 5 waktu, tetapi di sisi lain masih ada juga yang melakukan maksiat. Nauzubillah. Maka di dalam corona ini, teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya, kita mengambil 2 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah kita melihat bahwasanya orang yang tidak mau sholat, orang yang kafir, orang yang selalu memfitnah, mencaci maki agama Islam, mereka akan senang. Senang karena kenapa? Karena sampai saat ini mereka masih bisa bernafas. Mereka saat ini masih bisa merasakan nikmatnya dunia. Maka itu gambaran orang yang kafir tidak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya surga, karena tidak pernah bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah dan tidak pernah menghargai apa yang telah diperjuangkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, cara kita menyikapi COVID-19 ini, mungkin setelah melihat perjuangan teman-teman dari Baikur Subuh selama kurang lebih 2 tahun, alhamdulillah kita selalu istiqomah. Berarti kita sadar Allah telah memanggil kita, Allah telah menampar kita. Bahkan sampai naik haji pun kita masih belum bisa. Nauzubillah, kalau misalnya nanti berkurban itu kita dibatasi. Nauzubillah. Maka COVID ini adalah salah satu penyakit yang betul-betul menampar bagi kita semua. Tetapi tamparan ini bukan hanya saja kita lantas hanya menjalankan protokol kesehatan, mulai mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, tidak. Tetapi dengan adanya masalah yang ada di dalam diri kita, di dalam kehidupan masyarakat kita, di dunia kita ini, menjadikan kita agaknya kita lebih bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari teman-teman semua, alhamdulillah kita dari sahabat-sahabat yang hanya ingin mencari ridho dan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai saat ini
jikalau kita masih menjalankan sholat kewajiban 5 waktu, maka mungkin perbandingan kita dengan anak-anak yang kecil, anak-anak yang biasanya di masjid itu mungkin biasa. Tetapi kita, para dewasa, para remaja, jikalau kita lebih bisa lagi menjalankan sunnah, mulai dari pagi hingga mulai dari kita terbangun dari tidur sampai kita akan tidur kembali, maka disitulah letak kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari ketika kita bangun, kita melaksanakan sholat tahajud, dan alhamdulillah Ustaz, ini diantara teman-teman kita ada yang mengadakan iktikaf. Berarti kita betul-betul sadar dan kita betul-betul yakin, karena tidak semua teman-teman, mungkin teman-teman sekarang alhamdulillah pada istiqomah, dan perjalanan menuju kita mendapatkan hidayah itu memang susah. Terkadang kita mendengarkan hidayah dan hidayah, tetapi ada orang yang telah diberi hidayah tetapi malah melenceng, malah jauh, malah pergi dari apa yang telah diajarkan. Dan terkadang ada orang yang baru belajar agama Islam sudah bisa menjas bahwa dia adalah kafir, bid'ah. Jangan, Bapak, teman, semuanya jangan seperti itu. Karena Islam bukan agama yang makar, Islam bukan mengajarkan kita untuk mengadu domba, tetapi Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Baiklah, merujuk kepada hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-ghada fil jamaah thumma qa'ada yazkarullah hatta tatlu'u syams thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajrihi hajjah wa umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammatan. Jadi hadis dikatakan dalam suatu hadis, apa yang telah kita lakukan, rutinitas kita selama hari Minggu, setiap Minggu pagi, itu insya Allah mendapat keberkahan, dan kita menjalankan sunnah Nabi, hadis yang telah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi barang siapa yang setelah sholat subuh berzikir, duduk berzikir kepada Allah. Nah, berzikir ini ada banyak macam pandangan. Berzikir dengan cara kita beristighfar, astagfirullahalazim, dengan cara menyebut nama Allah, dengan cara mengingat Allah dengan 99 nama Allah, Asmaul Husna, atau apa yang kita lakukan rutinitas kita setiap hari Minggu itu, tausiah, itu adalah salah satu cara kita untuk selalu mengingat Allah dan para Rasul dan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang kita lakukan ini pahalanya sama seperti haji dan umroh. Maka di sini kadang ada yang salah mentafsirkan, ada yang salah mengartikan. Jadi ketika kita melakukan ini, mengira bahwasanya kita telah melakukan haji dan umroh, tetapi tidak diibaratkan perumpamaannya. Apabila kita melakukan ibadah tersebut, sunnah tersebut, maka pahalanya sama seperti kita haji dan umroh. Berarti kalau misalnya teman-teman di Batam ini sudah melakukannya selama 2 tahun, ya berarti dalam setiap harinya, kami yakin teman-teman semua kita di setiap zona melakukan sholat subuh berjamaah. Kalau misalnya kita sibuk, mungkin kita bisa menggantikannya pada hari yang lain. Tetapi ingat, jangan sampai waktu yang diberikan oleh Allah kita sia-siakan. Nauzubillahi min zalik. Setidaknya Quran yang ada kita baca, tafsirnya kita pelajari lagi, agar hijrah kita, teman-teman semuanya, lebih mendapatkan ridho, mendapatkan ilmu. Karena kalau kita berhijrah, kita kurang akan ilmu, maka akan sayang sekali. Maka tidak ada kata terlambat untuk belajar. Saya teringat dengan adik saya dulu pernah mondok. Jadi di pondoknya itu ada bapak-bapak yang sudah sepuh. Begitu luar biasanya perjuangan seorang bapak yang tidak pernah mengenal
rasa terlambat, kata malu untuk menuntut ilmu. Dan alhamdulillah di Baiker Subuh ini kita juga mempunyai sahabat orang tua kita, yaitu Abah ya, Abah, Abi, ada ya? Oh, Pak siapa Pak? Pak Akbar. Dan alhamdulillah Pak Akbar ini selalu rutin ikut dengan kita untuk subuh berjamaah. Ini merupakan suatu kesyukuran dan kenikmatan yang luar biasa. Maka jangan ada di antara kita yang merasa kita telah berilmu banyak. Jadilah ketika kita menuntut ilmu seperti gelas yang kosong, yang mana kita selalu akan haus akan ilmu. Kemudian mengingat bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada, masih ingat gak ini teman-teman? Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, pada tahun tersebutlah Nabi Muhammad dilahirkan, dan Nabi Muhammad lahir di hari Senin. Maka puasa Senin itu sangat dianjurkan karena itu adalah salah satu bentuk kesyukuran baginda Nabi Muhammad SAW telah dilahirkan di muka bumi ini. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW lahir, nah ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ketika itu api yang sangat membara, itu padam. Kemudian gereja yang berada di sekitaran Nabi Muhammad itu lahir runtuh. Itu saking dahsyatnya kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan manusia yang pertama kali pun, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, beliau ingin menjadi seperti kita, yaitu hamba Nabi Muhammad SAW. Karena ketika waktu itu terlihat di langit tertulis berdampingkan antara nama Allah dan nama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Begitu dahsyatnya, begitu mulianya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah kita yang berada di sini, kalaulah kita menjalankan sholat waktu 5 waktu, berarti kita telah menyebut di dalam sholat subuh ada 2 rakaat, di dalam sholat zuhur ada 4 rakaat, di dalam sholat asar ada 4 rakaat, di dalam sholat maghrib 3 rakaat, di dalam sholat isya ada 4 rakaat. Di setiap tahiyat akhir kita selalu menyebutkan nama beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kalau kita mengerjakannya sholat wajib, berarti 17 kali kita menyebut nama beliau. Tetapi kalau kita tambah dengan duha, dengan sholat wudhu, dengan sholat istiqoroh kita, dengan sholat hajat, dengan sholat tahajud, maka sangat luar biasa. Dan kata-kata bersyukur ini teman-teman bukan hanya sekedar kita ucapkan, tetapi harus kita lakukan dengan apa? Salah satunya dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara kita sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah ini bukanlah sesuatu hal yang mudah, apalagi sampai kita harus berkumpul. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman, mulai dari jam 3:30 ini Ustadz kita berada. Ada yang dari daerah Batu Aji, ada yang berasal dari daerah Sagulung, Nongsa, kemudian Tiban, Sekupang. Masya Allah, inilah bentuk bagaimana cintanya anak-anak muda di Batam ini. Dengan adanya subuh berjamaah ini sangat besar antusias kita, Ustaz. Makanya kalau sampai masjid itu tutup, nauzubillah min zalik, maka sama-sama kita berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu. Kasihan adanya COVID-19 ini malah
menyusahkan kita, para masyarakat, para penduduk di muka bumi ini, terutama di negeri Indonesia ini. Kita, kalau misalnya teman-teman yang dari Bogor atau yang sekarang kita ketahui yang berada di daerah Jawa dan Bali, itu wajib untuk PCR. Nah, untuk ongkosnya saja mungkin tidak seharga, tidak sebanding dengan PCR. Jadi memang COVID-19 ini betulan tamparan yang hebat untuk kita. Maka dari itu seharusnya kita harus banyak-banyak beristighfar, kita harus banyak-banyak melakukan sholat taubah, kita harus berdoa kepada Allah, kita harus rutin untuk tahajud agar COVID-19 ini hilang dari muka bumi ini. Kasihan Pak, Bu, banyak saudara-saudara kita di sini alhamdulillah bisa merasakan sholat subuh berjamaah, tetapi saudara-saudara kita yang di tempatnya tidak bisa melakukan sholat subuh, bahkan mereka merasa rugi karena sholat subuh ini memanglah sangat luar biasa, terdapat banyak amalan di dalamnya. Salah satu tadi hadis yang saya kutip, apabila kita setelah sholat subuh kita duduk untuk berzikir kepada Allah, pahalanya bagaikan umroh dan haji. Kemudian ada juga sedekah subuh. Maka sayang, semoga kita berdoa kepada Allah agar PPKM ya teman-teman ya, PPKM di Kota Batam ini jangan sampai masjid kita ditutup. Kita hanya ingin hidup dunia ini menjadi hamba yang takwa, hamba yang ketika mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kemudian ketika baginda Nabi Muhammad SAW lahir, maka api yang berada di tempat sekeliling kota Nabi itu lahir, sekeliling Ka'bah, kemudian gereja pada runtuh. Nah, disitulah bagaimana mulianya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi beranjak dewasa, berumur 6 tahun. Nabi Muhammad disusukan oleh 2 ibu susu. Yang pertama adalah, masih ingat teman-teman? Siapakah ibunda susu Nabi Muhammad SAW yang pertama? Ada yang tahu? Lupa apa gimana? Siapakah nama ibu susu yang menyusui Nabi Muhammad SAW yang pertama? Halimatu Sa'diyah. Jadi itu adalah wanita yang telah menyusui baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam sebuah riwayat hadis dikatakan Nabi Muhammad ketika berumur 4 tahun, itu ketika sedang bermain dengan teman-temannya, datanglah seorang malaikat, yaitu malaikat Jibril, di mana waktu itu dada Nabi dibelah. Jadi hadis ini hadis ya sahih yang pernah dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi yang pernah melihat dada Nabi itu pernah terlihat bekas jahitan. Jadi ketika umur 4 tahun itu Nabi Muhammad hatinya ini disobek oleh malaikat Jibril untuk mensucikan beliau, untuk menghilangkan setan, untuk menghilangkan jin, agar Nabi Muhammad ini adalah manusia yang paling suci, yang paling sempurna, karena beliau adalah Khatamul Anbiya, adalah penutup nabi. Maka nauzubillah kalau sekarang kita melihat adanya nabi-nabi palsu. Tetapi tidak dipungkiri yang terjadi sekarang, ada yang mengaku nabi, ada yang bermimpi mendapatkan wahyu. Itu semua telah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka di setiap orang ada masanya, di setiap masa ada orangnya. Jadi abu-abu itu telah ada di zaman Nabi, mulai dari Abu Lahab, Abu Jahal, bahkan sekarang pun abu-abu banyak yang bermunculan. Na'udzubillah. Kemudian Nabi Muhammad SAW mulai beranjak dewasa setelah Nabi dibersihkan hatinya. Nabi Muhammad, jadi pekerjaan Nabi Muhammad itu adalah atijarah. Mahu atijarah? Atijarah itu adalah berdagang.
Maka Islam adalah salah satu agama yang menganjurkan kita untuk berdagang. Karena mengapa berdagang itu dianjurkan? Karena tidak akan menyusahkan kita. Lantas kita tidak menyalahkan teman-teman yang bekerja, tidak. Tetapi menurut bagaimana apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW adalah berdagang. Beliau berdagang waktu itu dimulai dari mengembala kambing. Jadi mengembala kambingnya Nabi ini luar biasa. Begitu perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Muhammad berusia umur 25 tahun. Ketika berumur 25 tahun, Nabi waktu itu bertemu dengan seorang wanita, yaitu adalah wanita yang pertama masuk ke dalam Islam, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Itu adalah istri pertama baginda Nabi Muhammad SAW. Memang waktu itu umur Nabi Muhammad dan umur istri beliau yang pertama, wanita yang pertama yang akan memasuki surga, berjarak. Nabi waktu itu umurnya 25 tahun dan Khadijah waktu itu umurnya 40 tahun. Jadi perjuangan Ummu Khadijah itu sangat luar biasa. Ada sebagian yang bertanya, manakah yang lebih hebat perjuangannya? Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid atau Aisyah radhiyallahu an. Jadi kedua-duanya sangat berperan dalam menjalankan agama Islam. Khadijah, Ummu Khadijah itu adalah meluangkan, memberikan seluruh hartanya kepada Nabi Muhammad SAW untuk keperluan dakwah beliau. Jadi sangat luar biasa. Bahkan kalau sekarang ini kita lihat ada yang fakkan hartanya untuk berdakwah, berarti alhamdulillah. Maka itu yang dilakukan keutamaan Ummul Mukminin yaitu Khadijah, memberikan hartanya kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan dakwahnya. Kemudian untuk istri Nabi tersebut yang Aisyah radhiyallahu an, ada yang tahu ketika umur berapakah Ummu Aisyah dinikahi oleh Nabi? Ada yang tahu? 9 tahun. Nah, jadi kalau orang yang tidak paham, Nabi ini sepertinya poligami. Jadi banyak sekali berita, bahkan fitnah dari kaum-kaum liberal, kaum-kaum laknat kafir yang mengatakan Nabi ini adalah orang yang suka zina. Nauzubillah. Padahal bukan itu yang diajarkan. Jadi Nabi itu di antara semua istrinya memiliki keistimewaan yang masing-masing, dan itulah yang harus kita ambil dari perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketika Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun, waktu itu terjadi perpecahan di sekitaran Ka'bah, yang mana batu Hajar al-Aswad ini orang pada berlomba-lomba. Jadi waktu itu suatu hari diutuslah, ketika itu umur baginda Nabi Muhammad SAW berumur 35 tahun. Jadi waktu itu diambillah keputusan, ketika itu Nabi Muhammad SAW tidak mendengarkannya. Barang siapa yang menduduki masjid ini pertama kali, maka dialah yang akan meletakkan Hajar al-Aswad pertama kali. Jadi waktu itu ketika sholat subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ketika waktu itu datanglah baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika waktu itulah sepakat para sahabat Nabi Muhammad SAW lah yang meletakkan batu pertama di Hajar al-Aswad. Tetapi baginda Nabi bukanlah orang yang terlalu tamak, tidak. Ketika disuruh maju, bukan Nabi sendiri yang mengerjakannya, tetapi beliau merangkul. Nah, jadi memang Nabi Muhammad SAW ini adalah sosok pria, adalah sosok pemimpin yang begitu mulia, merangkul teman-teman, mulai yang dari anak kecilnya sampai yang tuanya, beliau merangkul. Beliau tidak ada menyuruh, tidak ada menginstruksikan untuk menyuruh, tetapi beliau itu merangkul, mengajak. Jadi betul-betul apa yang telah
dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah betul-betul uswatun hasanah yang patut kita ikuti. Kemudian seiring berjalannya waktu, Nabi Muhammad SAW mengalami beberapa rintangan. Nabi itu pernah sampai gigi gerahamnya itu patah, dilempari. Nabi Muhammad pernah dilempari kayu, pernah dilempari oleh batu, bahkan dengan tulang unta. Begitulah bagaimana perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita sebagai umatnya harus bersyukur sekali karena begitu luar biasa perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, sampai nyawa pun beliau relakan untuk menegakkan syariat Islam. Maka kita setidaknya dalam 1 minggu itu carilah waktu yang tepat untuk merenungkan diri, untuk selalu bermuhasabah, mengingat dosa kita telah banyak. Apa yang diperjuangkan oleh baginda Nabi tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafir. Maka Islam itu betullah agama yang sangat luar biasa. Tetapi sekarang memanglah sudah tanda-tanda akhir zaman. Islam agama yang rahmatul lil alamin, Islam adalah agama yang penyayang, malah Islam dituduh agama yang teroris. Apa-apa yang disebutkan adalah Islam. Masjid ditutup, pasar dibuka. Pasar dibuka, kedai kopi dibuka, kita bisa duduk di sana selama 5 jam. Tetapi di masjid, ketika kita ingin belajar, ketika kita ingin melaksanakan sholat wajib hanya 5 menit, maka ketika COVID ini merajalela, yang disalahkan adalah masjid. Nauzubillah. Kita jangan terima ketika kita disalahkan. Kita hanya ingin mencari keikhlasan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ke masjid, insya Allah itu akan selalu diiringi langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berwudu dengan cara yang benar, mulai dari cuci tangan. Makanya cuci tangan ini bukannya hanya ada di zaman COVID aja, tetapi sejak adanya wudu pertama kali, kita sudah diajarkan bagaimana cara bersuci. Kemudian COVID itu juga masuk ke dalam melalui telinga. Jadi sekarang ini cara berwudu kita pun, kita juga membasuh, mengusapkan, memasukkan air ke dalam telinga kita. Maka sangat keji, sangat luar biasa fitnah yang dikatakan bahwasanya masjid, kalau kita beramai-ramai di masjid, masjid itulah yang menularkan COVID, masjid itulah yang memberikan klaster baru. Nauzubillah, jangan sampai seperti itu. Maka kita selalu berdoa agar jangan sampai kita agama Islam, kita rahmatul lil alamin, difitnah, dicaci maki, disumpah serapah, jangan sampai. Dan alhamdulillah kita, Ustadz, para teman-teman Baikur Subuh telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan syiar. Kita banyak kegiatan-kegiatan, terkadang kita melakukan sholat ketika bulan puasa, kita itikaf. Kemudian kita ada santunan kepada anak yatim. Jadi kita di dalam rangka ke depan ini, kita akan melaksanakan yang namanya ibadah haji. Maka di dalam surat itu dikatakan, teman-teman mungkin sudah hafal semua, inna a'toinakal kausar, inna a'toinakal kausar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Maka di dalam surat juga dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi di dalam surat ini dikaitkan antara sholat dan berkurban. Maka sayang rasanya apa yang telah terdapat di dalam Al-Quran tidak kita jalankan. Itu merupakan, jangan sampai ketika kita dipanggil oleh Allah, kita belum melaksanakan ibadah-ibadah dan amalan-amalannya.
Apalagi kita teman-teman, anak-anak muda, sahabat-sahabat Baker Subuh, maka kita harus lebih semangat lagi. Baik itu yang kerja, baik itu kita yang berdagang, walaupun di keadaan COVID seperti ini, kita harus yakin, seyakin-yakinnya bahwa pemberi rezeki, pemberi pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin begitu kurang lebih apa yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita menutup kajian subuh kita pada pagi hari ini, ada kalanya kita berdoa, dan diharapkan kepada teman-teman nanti setelah kita selesai, kita melakukan sholat secara bersendiri juga nggak apa-apa. Kita melaksanakan sholat syuruk. Jadi itu pahalanya sangat luar biasa. Pahalanya sama seperti kita umroh dan haji. Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li wa liwalidayya, Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami ya Allah. Kami yang banyak dosa ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, maafkanlah ya Allah jikalau sampai saat ini kami masih belum bisa bertobat bersungguh-sungguh kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, maafkanlah kami ya Allah jikalau sampai saat ini bacaan Quran kami, sunnah-sunnah yang diberikan oleh Nabi belum kami jalankan ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jikalau kami adalah anak perantauan, maka dekatkanlah hati kami kepadamu ya Allah, agar kami bisa bertemu kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah orang tua kami ya Allah. Bagi yang orang tuanya masih hidup, maka muliakanlah orang tua kami ya Allah. Muliakanlah orang tua kami ya Allah. Jangan sampai Kau masukkan kedua orang tua kami ke dalam neraka-Mu ya Allah. Jangan sampai kehidupan kami membawa kemungkaran kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jikalau orang tua kami telah wafat, maka jagalah kedua orang tua kami ya Allah. Jangan sampai Kau siksa kedua orang tua kami di dalam kubur-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kedua orang tua kami ya Allah. Jikalau kedua orang tua kami saat ini masih sakit, maka sembuhkanlah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jikalau kami pernah durhaka kepada kedua orang tua kami, jikalau kami pernah mengatakan jikalau kami menolak permintaan tolong dari kedua orang tua kami, maafkanlah kami ya Allah. Kami hanya ingin berkumpul dengan kedua orang tua kami kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, begitu dahsyatnya tamparan yang telah Kau berikan ya Allah. Jangan sampai masjid, rumah-rumah-Mu kamu, jangan sampai Kau, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan sampai ya Allah masjid-Mu, rumah-Mu ditutup ya Allah. Apalagi kami dari komunitas Baker Subuh ya Allah, kami tidak ada bermaksud, kami tidak ada kepentingan politik ya Allah, kami tidak ada kepentingan pribadi ya Allah, kami hanya ingin mengharapkan rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau sampai saat ini kami masih najis ya Allah, Kau belum menerima taubat kami, maka terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jikalau sampai saat ini banyak godaan yang belum bisa kami lalui ya Allah, maka perkenankanlah kami untuk menguatkan iman kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah kami ya Allah.